Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelio Kenata Diasta dari kelas 11 TKR 1 nomor absen 8. Pada kesempatan hari ini kami bersama kelompok kami akan mengukur keolengan dan keausan dari poros engkol menggunakan alat ukur dial gig. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara mengkalibrasi dari alat ukur dial gig. Sekalian harus mensejajarkan terlebih dahulu spindlenya ini agar sejajar dengan alat bahan yang kita ukur. Nah, seperti ini spindlenya harus sejajar dengan benda yang akan kita ukur. Nah, selanjutnya kalian harus mengkalibrasi antara jarum pendek ini dengan jarum panjang. Di sini saya akan memasang di jarum pendek yaitu angka 1. Sebelumnya jarum panjang ini harus tepat berada di angka 0. Kita akan putar dial gig ini agar sejajar dengan angka 0. Nah, jika sudah, saatnya melakukan sesi pengukuran dengan memutar poros engkol searah jarum jam. Nah, sambil dilihat pergerakan jarum panjangnya. Nah, berhenti tadi di angka atau di skala 12 ya. Tadi berhenti di skala 12. Maka kita bisa hitung, kita bisa lihat pertama yaitu jarum pendeknya berada di angka 1 dan tadi skala jarum panjangnya ada di skala 12. Maka kita bisa dihitungkan dengan ketelitian jarum panjang 0,01 kita kalikan dengan hasil skala jarum panjang yaitu 12, maka hasilnya adalah 0,012 mm dan kita tambahkan dengan hasil jarum pendeknya yaitu 1, maka hasil keseluruhannya adalah 1,12 mm. Bisa disimpulkan bahwa keolengan dan keausan dari poros engkol ini adalah 1,12 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelio Kenata Diasta. Saya akan melanjutkan di poros engkol, yaitu saya akan mengukur diameter dari main jurnal dan crank pin menggunakan alat ukur mikrometer. Ini dia alat ukurnya. Tadi sudah dikalibrasi. Selanjutnya sesi pengukuran. Ini saya akan mengukur pertama adalah crank pin terlebih dahulu di bagian tengah. Di tengah-tengah yang usahakan untuk agar iya Pak. Jika sudah dikunci, kita akan lihat hasilnya. Hasil yang saya temukan adalah 39,50 karena di skala atas ini kita mendapatkan 5 dan di skala yang paling besar ada 45. Jadi kita tambahkan ya skala besar dan skala kecil yang ada di mikrometer. Selanjutnya saya akan mengukur diameter dari main jurnal. Di bagian yang tengah ini. Jika sudah, kita kunci terlebih dahulu dan kita hitung hasilnya. Hasilnya yang tadi adalah di sini ada 45. Ada 45,5 dan kita tambahkan dengan hasil dari skala besar yaitu 18, maka 18 ditambah 5 adalah
maka hasilnya adalah 45,23 mm. Ukur keolengan dari poros engkol menggunakan dial indikator. Sebelum mempraktekannya, saya akan mengkalibrasi dial indikator ini terlebih dahulu dan cara memutar bagian yang hitam ini, dan jarum panjang itu di angka 0. Setelah itu kita putar poros engkol secara searah jarum jam. Nah, saya tadi sudah menemukan hasil dari skala besar, yaitu 0,12 mm. Lalu kita tambah dengan di skala kecil, di bagian jarum kecil ini 1, jadi hasilnya 1,12 mm. Menggunakan dial indikator dengan cara sebelumnya di sini kita sudah kalibrasi dial indikatornya. Kalau sudah terkalibrasi, lalu kita putar poros engkol searah jarum jam. Nah, di sini saya akan mengukur diameter main jurnal dan main pin menggunakan mikrometer. Nah, di sini saya akan mengukur diameter main jurnal terlebih dahulu menggunakan mikrometer. Untuk ukuran main jurnal berukuran 45,53 mm. Lalu kita akan mengukur crank pin. Untuk crank pin berukuran 34,8 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri, nomor absen 11 dari kelas 11 TKR 1. Pada kesempatan hari ini saya akan mengukur poros engkol atau mengukur keolengannya. Sebelumnya alatnya saya sudah kalibrasikan tepat di angka 0. Lalu kita langsung putar ke arah jarum jam. Nah, jarum panjangnya berhenti di skala 13, maka hasilnya 1,13 mm. Kenapa tadi hasilnya 1,13 mm? Karena saya menambahkan hasil dari jarum pendek, yaitu 1. Jadi maka hasilnya 1,13 mm. Oke, di sini saya akan mengukur main jurnal di poros engkol menggunakan mikrometer. Dan hasilnya adalah 44,30 mm. Oke, selanjutnya saya akan mengukur crank pin menggunakan mikrometer. Pertama kita
Dan hasilnya adalah 39,29 mm. Selanjutnya di sini saya akan mengukur truk as atau poros engkol, yaitu di sini saya akan mengukur keoilangan dari poros engkol menggunakan dial indikator. Sebelumnya kita kalibrasi terlebih dahulu dial indikatornya, lalu setelah dikalibrasi kita putar poros engkol searah jarum jam 360 derajat. Jadi tadi hasil yang saya temukan di sini yaitu 1,10 mm. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengukur diameter dari main jurnal dan crankpin menggunakan mikrometer. Pertama kita ukur main jurnal terlebih dahulu. Oke. Dan di sini hasilnya yaitu, jadi di sini hasilnya 45,14. Selanjutnya saya ukur crank pinnya. Dan di sini hasilnya yaitu 39,22 mm. Oke. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam praktekan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di poros engkol. Kali ini saya akan mengukur kerataan bak oli menggunakan alat ukur yaitu penggaris besi dan filetin. Di bagian pertama seperti ini. Di bagian penapa ini tidak rata ya. Di bagian yang kedua Di sini saya akan bagian kedua tidak rata. Ini bagian keempat. Bagian yang terakhir. Perbedaannya dari bagian 1 sampai terakhir sangat berbeda sekali. Bisa disimpulkan bahwa bak oli ini perlu diganti untuk memaksimalkan dari oli mesin. Nah, di sini saya akan mengukur kerataan dari bak oli menggunakan fuller dan penggaris besi.
Ya, mau nih ya. Untuk bak oli ini masih rata karena di ukuran 0,05 mm semua. Oke, di sini saya akan mengukur kerataan pada bak oli menggunakan mistar beja sama fuller. Kita menggunakan fuller yang 0,05 mm seperti biasa. Sisi pertama. Yang praktek juga cepat ya. Dari ini sudah terakhir semua ya. Ini masih rata. Kamu yang sini. Ini juga masih rata. Nah, yang ini Hasil yang saya ada adalah bisa masuk ini. 39,50 karena skala atas ini Yang lain nggak bisa. diameter dari Nah, yang ini. Nah, kesimpulannya bak oli ini ada sedikit ketidakrataan di sini. Ini tidak rata sama yang sini. Sebaiknya lakukan untuk perbaikan. Sekian dari saya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran kerataan pada bagian oli. Di sini saya menggunakan bar dan mistar baja atau penggaris. Di sini saya mengukur menggunakan fuller dan mistar baja atau penggaris. Jadi di sini ada 4 sisi yang kita ukur, yaitu sisi yang horizontal ini atau yang vertikal ya. Oke, kita ke sisi yang pertama terlebih dahulu. Kita gunakan ukuran 0,05 mm. Ini masuk ya. Oke, sini. Ini tidak masuk ya. Lalu yang penting ini. Ini masuk ya ini. Lalu yang sisi terakhir. Dan di sini ada sedikit yang masuk. Jadi di sini kesimpulannya bak oli ini sudah tidak rata dan harus diperbaiki atau diganti. Ya, sekian, terima kasih.